Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu ingin mengingatkan kepada kalian karena kita masih dalam masa pandemi, tentunya kalian harus menjaga kesehatan ya. Ya, harus menjaga kesehatan, protokol kesehatannya diikuti, jangan lupa 3M-nya. Ini adalah sebagian dari ya nomor apa? Ya, Nomor atom. betul ada Nomor Masa. atom, nomor maca, sama lambang umpur, Bu. oh iya betul ya, di sana ada nomor atom, ada nomor massa, sama lambang unsur dan intinya ya. Kalau di atas itu nomor apa namanya? Nomor atom. Betul. Nomor Yang atom. di bawah Nomor mata. alhamdulillah. Di sana ada Na sama Cl ya. Iya, Bu. Ya, Na dan Cl ini masing-masing punya nomor massa. Nah, kemudian ketika bergabung jadi NaCl, ada yang masing-masing NaCl itu apa? Garam. Garam. Iya. Garam itu adalah rumus kimianya NaCl atau natrium klorida namanya ya. Nah, ketika bergabung, ini akan mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengenal satuan jumlah. Contohnya, misalkan kalau rutin, nah itu biasanya berarti ada berapa buah? 12. Ada 12. 12. Kalau Ya, satu kodi ada berapa? 20. Ya, kalau ini kacang hijau sama gula pasir, tahu nggak kalian ini ada berapa? Sama kita belinya setengah kilo dan sebagainya, gitu ya. Pelajaran kita hari ini adalah kalian nanti bisa menentukan MR. Apa itu MR? MR itu massa molekul relatif. Yang kedua, kalian bisa menghitung mol. Ada tulisan lusin, ada 12 buah, kodi, rim, dan sebagainya. Kemudian kalau tadi kita mengingat di awal tadi kacang hijau ada butiran gula pasir yang kita hitung dalam satuan kilogram. Lantas, bagaimana dengan partikel? Coba, kalau di pikiran kalian, partikel itu ukurannya bagaimana? Kecil. Kecil. Ya, sangat kecil bahkan ya. Tentang konsep mol. Apa ya mol itu? Mari kita perhatikan analogi berikut. Bagaimana dengan partikel? Apakah kita bisa menggunakan satuan lusin, gross, kodi, rim? Tidak ya, karena partikel itu ukurannya sangat kecil dan jumlahnya sangat banyak. Lalu, satuan apa yang bisa kita gunakan? Satuan untuk menyatakan jumlah partikel adalah mol. Di dalam 1 mol itu ada 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Bilangan tersebut kita kenal dengan bilangan Avogadro atau disimbolkan dengan L ya. Partikel di sini bisa dalam bentuk molekul, atom ataupun ion. Di sini ada hubungan mol dengan jumlah partikel. Rumusnya adalah N sama dengan X dibagi bilangan Avogadro, X sama dengan N dikali L. Kita simak contoh soal berikut yuk. 1. Hitunglah jumlah partikel dari 5 mol CO2. Ada yang ingin ditanyakan? Ya Bu, Oh iya, Bu. siap, silakan. Johar mau nanya apa? Bu, boleh nggak pakai satuan kilogram untuk partikel? Bisa nggak ya dihitungnya pakai kilogram? bisa. Bisa kayaknya. Bisa, iya. Kalau nggak bisa kenapa? Partikel itu jumlah kecil. Oh iya, betul ya. Betul. Jadi partikel nggak bisa diukur dengan menggunakan kilogram karena tadi sudah disampaikan tuh sama Ratu. Ukurannya sangat kecil. Satuan yang menyatakan jumlah zat disebut mol. Disebut mol, ya. Kemudian? Banyaknya jumlah partikel dalam 1 mol adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Oh, oke. Kemudian? Bilangan tersebut dikenal dengan bilangan Avogadro. Oh, itu untuk jawaban nomor 1 ya.
Coba yang lain setuju tidak dengan jawaban Ilham? Setuju. Jawabannya sama? Air AG-nya itu 108. Kalau plus ARN-nya itu 14. Kalau 3 RO-nya itu plus 3 kali 16. Jadi hasilnya 170. 170. Ya, yang lain gimana? Yang lain menjawabnya sama? Sama Bu. Ya. Karbon dioksida atau CO2 ada massa molar, massa, mol, dan jumlah partikel. Yang baru diketahui yaitu jumlah partikelnya 12,04 dikali 10 pangkat 23. Betul. Yang belum diketahui massa molar, massa, dan molnya. Sekarang kita akan mencari massa molarnya. Massa molarnya sama dengan CO2 sama dengan ARC plus 2 dikali ARO. ARC sama dengan 12. ARO 2A. 2 dikali ARO sama dengan 2 dikali 16. Sama dengan 12 ditambah 32 sama dengan 44. Jadi massa molar dari karbon dioksida sama dengan 44 gram per mol. Selanjutnya massa, karena rumus massa itu jumlah zat atau mol dikali massa molar. Molnya belum ketemu, kita cari molnya terlebih dahulu. Mol atau jumlah zat N sama dengan X jumlah partikel dibagi L, bilangan Avogadro. Avogadro ya. Terus? Sama dengan X jumlah partikelnya 12,04 dikali 10 pangkat 2 per 6,02 dikali 10 pangkat 23. Karena di sini ada bilangan yang sama yaitu 10 pangkat 23, jadi kita coret. Yang tersisa hanya 12,04 dibagi 6,02. Hasilnya sama dengan 2 mol. Oke. Jadi ditulis 2 di mol. kolom 2 mol ya? Iya. Ya, molnya jadi mol dari karbon dioksida adalah 2. Sekarang kita mencari massanya. Massanya adalah rumus massa N jumlah zat dikali mm massa molar. Jumlah zatnya dari karbon dioksida adalah 2 mol dan massa molarnya adalah 44. Jadi 2 dikali 44 sama dengan 88 gram. Ya, alhamdulillah Jauhar sudah menjawab untuk yang karbon dioksida. Yang lain bagaimana? Ada yang mau menanggapi jawaban Jauhar? Atau ada yang berbeda? Boleh? Bu, kan Oke, apa Nu? sebelumnya mencari mol tuh. Nah, pas mencari mol kan masanya belum diketahui. Nyari masanya gimana? Oh, ya, coba Jauhar. Tadi Jauhar menjawab itu semuanya sudah benar, sudah bagus, sudah baik. Sekarang muncul pertanyaan dari Anu. Tadi massa molarnya udah diketahui, tapi massanya belum diketahui, sementara molnya belum diketahui. Gimana caranya Jauhar? Bisa menjawab pertanyaan Anu nggak? Kan karena rumus massa itu kan N jumlah zat atau mol dikali mm. Karena molnya belum ketemu, jadi massanya juga belum bisa ketemu. Jadi kita cari molnya dulu, Nung. Rumus mol itu kan sama dengan jumlah partikel dibagi rumus Avogadro. Jumlah partikelnya kan sudah diketahui yaitu 12,04 dikali 10 pangkat 23. Jumlah bilangan Avogadro juga kan udah pasti gitu, yaitu 6,02 dikali 10 pangkat 23. Jadi kita cari molnya dulu. Jadi mol sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro yaitu 12,04 dikali 10 pangkat 23 dibagi 6,02 dikali 10 pangkat 23. Karena di pembagian situ ada bilang yang sama yaitu 10 pangkat 23. 10 pangkat 23 nya dicoret jadi bisa sama dengan 2 mol. Nah, molnya kan udah ketemu kan, dari karbon dioksida molnya udah ketemu. Baru kita cari massa. Massa molar juga udah ketemu kan tadi 44 gram per mol. Molnya juga udah ketemu yaitu 2. Baru kita cari massa. Massa itu kan rumusnya jumlah zat dikali massa molar. Jadi massa sama dengan 2 dikali
44 sama dengan 88 gram masanya. Alhamdulillah ya, jadi betul apa yang disampaikan Jauhar, sudah detail. Ibu harapkan paham ya, Anung sama yang lainnya juga. Relatif yaitu MR sama dengan sigma AR. Betul nggak, Bu? Sebenarnya sudah betul yang disampaikan dengan Daruri bahwa menghitung massa molar itu caranya sama dengan menghitung MR ya. Nah, iya, Bu. karena menghitung MR itu atau massa molekul relatif itu sama dengan sigma AR. Oke, terima kasih Daruri, sudah betul. Ya, yang lain, kesimpulan yang lainnya apa yang bisa kita peroleh dari pembelajaran kita kali ini? Saya, Bu. Oke, boleh. Jadi kesimpulannya, jadi hubungan mol dengan jumlah partikel bisa dirumuskan dengan X sama dengan N dikali L, atau jumlah partikel sama dengan mol dikali bilangan Avogadro. Dan hubungan mol dengan massa molar bisa dirumuskan dengan N atau jumlah zat sama dengan massa dikali massa molar dibagi massa molar. Iya, dibagi ya. Oke, itu. Nah, yang lainnya setuju dengan kesimpulan yang disampaikan Daruri dan Jauhar? Setuju. Iya. Sama semuanya ya. MR kita bisa memperolehnya dengan cara menjumlahkan massa atom relatifnya. Nah, MR ini nanti nilainya akan sama dengan massa molar. Perbedaannya, massa molar ini mempunyai satuan gram per mol ya. Kemudian adapun hubungan antara mol dengan jumlah partikel bisa dirumuskan dengan cara X sama dengan N dikali dengan bilangan Avogadro ya. Jumlah partikel sama dengan mol dikali dengan bilangan Avogadro. Kemudian adapun hubungannya dengan massa adalah dengan massa molar adalah jadi bahwa mol itu sama dengan massa dibagi dengan massa molarnya ya. Ya, jadi memang mol ini adalah satuan yang dipakai untuk jumlah partikel. Jumlah partikel ini bisa dalam bentuk molekul, bisa ion, atau atom ya. Silahkan mengerjakan evaluasi. Ibu kasih waktu untuk mengerjakan evaluasinya ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kalian persiapkan mempelajari tentang konsep mol, tapi khusus tentang untuk volume molar. Jadi kita akan mempelajari tentang volume molar. Video tadi membantu kalian nggak dalam mengerjakan LKPD? Video itu sudah Ibu kirimkan dalam bentuk link YouTube-nya. Jadi kalian bisa putar berulang-ulang. Baiklah, kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.